Puji Tuhan. Haleluya. Baik, selamat pagi buat kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini setelah sekian lama kita tidak diizinkan untuk beribadah di tempat ini, maka kita bersyukur hari ini doa kita sudah dijawab Tuhan, bahwa kerinduan kita untuk kembali beribadah bersama, meskipun memang masih hanya 50% dari komunitas gereja, tetapi kita bersyukur semua itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mari nikmati kebersamaan kita, sukacita kita, hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang akan kita terima di tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di gereja ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara live stream atau siaran langsung dari Facebook. Mari kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hati dan pikiranmu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sekaliannya saya undang bangkit berdiri. Kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Menyembah
Tuhan, kita bersuka cita. Puji Tuhan, memuliakan namanya dengan pujian kita, suara kita, tepuk tangan kita. Mari bersama katakan, oh betapa bahagianya hatiku ini. Kembali kita berjumpa saat ini. Glory bagi Sang Raja. Kita akan merasa bahagia bila kita bersama di sini. Glory,
silakan kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bisa beribadah bersama di dalam PSBB transisi ini, dan sesuai dengan protokol kesehatan kita tetap lakukan. Tapi kita bersyukur pada hari ini jika Tuhan telah memberi sedikit kelonggaran bagi kita, sehingga lewat persekutuan kita di dalam rumah ibadah ini bisa kita bertambah sukacita. Dan demikian juga bagi jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, biarlah tetap sukacita dari Tuhan mengalir sampai ke rumah masing-masing. Puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada hari ini kita ambil dari Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sekarang namanya new normal. Arti new normal maksudnya adalah normal baru, kembali normal, tetapi dengan cara yang baru. Kembali normal dengan metode yang baru. Dalam Alkitab, untuk new normal, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi dulu, kalau Allah berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya, maka disuruhlah utusannya penyambung lidah Allah yang disebut dengan nabi. Dan nabi ini pun berbagai macam cara untuk menyampaikan pesan. Jadi Allah tidak terikat dengan metode. Yang penting substansinya sampai kepada umat. Nah, sekarang ini pun kita berada di dalam new normal, normal baru, tentu juga mengacu kepada Ibrani pasal 1 ayat 1 ini. Banyak metode. Karena metode itu pun sebenarnya pemberian dari Tuhan. Kalau sekarang ada live streaming, itu pun salah satu metode. Bapak, Ibu, beserta saudara yang dikasihi Allah, berbagai macam cara bagaimana dia menyampaikan kasih Tuhan kepada umatnya. Maka dia menyuruh Hosea untuk menikahi perempuan Sunda.
Saudara bayangkan bagaimana Hosea begitu sakit hati. Dia sangat mengasihi istrinya, tapi setelah dia bersunda, Tuhan berkata, kasih ambil menjadi istrimu, terima kembali. Itulah berbagai cara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu kepada setiap umat yang dikasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau selama beberapa bulan ini kita tidak diizinkan beribadah bersama itu, maka muncullah new normal. Normal baru, tentu kita juga bisa mengikutinya tanpa mengubah substansi kebenaran firman. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak setiap kepala keluarga sudah mengakhiri ibadah. Puji Tuhan. Pak Panjaitan sudah mengakhiri ibadah. Pak Situmorang sudah mengakhiri ibadah. Ya. Jadi sudah banyak menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi imam-imam. Ya. Imam maksudnya bukan hanya pendeta, imamat yang rajanya. Karena itulah tadi Efesus dikatakan bahwa semua sebenarnya tujuan gereja, diadakan gereja sebenarnya ada para pelayan Tuhan, ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar, sebenarnya untuk memperlengkapi. Dengan sendirinya sebenarnya para kepala keluarga sudah mulai dilatih dan diperlengkapi untuk melayani. Paling tidak 2 kali seminggu, pada pertengahan minggu dan juga pada hari Minggu. Maka itulah manfaat new normal bagi kita yang diberikan Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua juga punya kerinduan. Saya pernah lihat sampai dibeli itu untuk di TV biar bisa dilihat. Ya. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Allah tidak pernah ketinggalan dengan metode. Jadi Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika dia diperlengkapi tadi, ya, maka perlengkapannya itu dilengkapilah. Untuk apa dilengkapi? Menurut Efesus pasal 4 tadi, untuk melayani, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sehingga sebenarnya saudara kita, semua kita, saudara-saudara yang ada di gereja ini yang melatih, justru itu sebenarnya tujuannya untuk pekerjaan pelayanan juga. Jadi tidak ada sebenarnya jemaat yang hanya pendengar saja. Tidak ada jemaat hanya untuk menonton saja. Jadi kalau kita pun diperlengkapi di gereja ini, maka itu sebenarnya untuk menjadi pekerja dan pelayan Tuhan di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan. Sehingga new normal baru, kalau ada pun COVID-19 ini, mengubah cara berpikir kita, sehingga kita bisa berpikir mengkonsep kembali bagaimana pelayanan ini. Dan paling tidak saudara rindu untuk beribadah. Kalau dulu malas-malas mandi juga udah susah, tapi sekarang sudah cepat-cepat mandi karena ingin bertemu dengan saudara seiman. Puji Tuhan. Artinya saudara baru tahu bahwa persekutuan itu sebenarnya memberi semangat dalam kehidupan kita, bahwa persekutuan itu sebenarnya membuat kita semakin kuat dan semakin dewasa. Demikian juga persekutuanmu dengan Tuhan membuat saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sekarang jemaat ini sudah mulai dininabubukan, tidak ada bedanya sebenarnya, mirip-mirip bahwa gereja ini hampir seperti kita nonton TV. Ada mungkin ada pesta, mengundang pelawak. Setelah pelawak berbicara, membuat kita sukacita, lalu kita ketawa-ketawa, pulang ke rumah kembali masalah yang baru lagi. Tapi yang dimaksud ini sebenarnya kalau kita sudah diperlengkapi, namanya pun diperlengkapi. Kalau ada perlengkapan berarti ada action di lapangan. Tidak mungkin saudara memperlengkapi dengan masker, tidak mungkin saudara memperlengkapi
topi. Yang mana tadi topi saya? Nah, seperti ini ada pendeta simbol. Ya. Untuk apa? Karena ada yang mau kita coba kerjakan di lapangan, ada yang diawasi, ada yang mau dijaga. Kalau firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa dan waspadalah bahwa iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum, yang menerkam. Sehingga dengan saudara belajar melayani, paling tidak di dalam keluarga, saudara juga sudah berpartisipasi untuk mengawasi keluarga saudara. Dan kalau saudara juga begitu intensnya, sampai kita di rumah berbulan-bulan hanya untuk menjaga yang disebut COVID-19, virus corona yang bermahkota ini. Sampai saudara pakai mahkota seperti ini untuk melawan virus mahkota ini. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kalau saudara begitu waspada tentang virus COVID-19 ini, maka ada juga yang saudara kuasa kegelapan yang gencar sekarang yang menyerang gereja. Maka saudara harus tetap berdoa, saudara tetap melayani Tuhan, saudara pasti meneguhkan di sekelilingmu. Seyogianya lah GP Metropolitan berkata, karena Tuhan kita bisa mampu melawan segalanya. Puji Tuhan. Kalau ditanya bagaimana, puji Tuhan. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang memberkati kita, sehingga kita dikumpulkan bersama-sama menjadi orang yang bisa semakin dewasa, yang tidak diombang-ambingkan berbagai dengan cara. Saudara harus kembali kepada pembalinganmu. Semua gereja harus kembali ke dalam satu naungan, karena di sanalah saudara dijaga. Mendengar firman Tuhan boleh di mana-mana, tetapi soal penggembalaan tentu, karena dikatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku yang dipercayakan. Jadi setiap sidang-sidang itu ada dipercayakan Tuhan domba. Karena itu ialah hidup kita di dalam gereja ini, di dalam persekutuan kita ini. Semakin kita bersekutu dekat dengan Tuhan, maka persekutuan itulah yang membuat kita kuat dan semangat kita bisa membara. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini memberi kekuatan bagi kita, bahwa penggembalaan di dalam hidup kita, di dalam satu jemaat, ya, disebutkan memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayan. Orang kudus itu maksudnya orang yang telah dilahirkan kembali. Maka sekali dia dikuduskan untuk selama-lamanya, kudus secara status. Tetapi kita melakukan pekerjaan pelayanan dan menjaga diri kita, mengerjakan keselamatan kita, menjaga kekudusan, sehingga lewat Tuhan berkarya dalam hidup kita bisa memuji Tuhan, memuliakan namanya, karena suatu saat kita juga di surga memuji-muji Tuhan dan memuliakan Dia. Puji Tuhan.